Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, atau Huan Chongzi. Bab 186 sampai bab 190, dari buku yang kedua. Bab 186, Gunung Utara Langit Berwarna, Raja Puncak Kristal Surgawi. Saat kristal es misterius itu mengembun, sedikit perubahan perlahan terwujud dalam tubuh peri udara es. Tubuhnya yang seputih salju menjadi berkilau dan bening, seperti patung es tanpa cacat. Aura dingin di tubuhnya terus meningkat, secara bertahap mengisi ruang hewan peliharaan jiwa peri udara es. Itu membuat jiwa Cumu merasakan gelombang dingin. Buah es salju seharga 2 juta memiliki efek yang sangat langsung. Meskipun peri udara es telah mengalami penguatan mata air kolam beku dan mutiara jiwa kristal misterius, peri udara es masih berevolusi, dan memasuki fase ke-6 tahap ke-9. Efek utama dari buah es salju adalah memperkuat atribut dan meningkatkan pemahaman hewan peliharaan berjiwa es. Dalam situasi ini, peri udara es masih berhasil meningkatkan satu tahap, ini sudah bisa dianggap sangat sulit dicapai. Peri udara es telah mengalami penguatan banyak benda roh. Saat ini ia telah mencapai tahap ke-6 dan tahap ke-9, tetapi belum berhasil menembus tahap ke-7. Yang terpenting, ia masih kurang pengalaman bertempur. Di waktu berikutnya, Cumu harus menekankan pada pelatihan peri udara es. Jika tidak, bahkan jika ia menggunakan lebih banyak penguatan benda roh, peri udara es akan memiliki pengalaman luar yang indah namun hampa. Dan ia tidak akan dapat menggunakan kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya. Beristirahatlah dengan baik dan stabilkan kekuatannya, kata Cumu kepada peri udara es. Ling, peri udara es yang kekuatannya telah meningkat mengeluarkan teriakan gembira. Perlahan, es beku berwarna putih kebiruan perlahan muncul dari tubuhnya. Ia mulai mengendalikan kristal misterius di tubuhnya, dan berlatih mengendalikan kemampuan kristal esnya secara mendetail. Mengambil rumput jiwa es memungkinkan peri udara es mencerna buah salju es. Cumu menghabiskan banyak kekuatan jiwa dalam semalam, dan setelah memberi makan mimpi buruk putih yang rakus, ia segera memasuki kondisi kultivasi diam-diam untuk segera memulihkan kekuatan jiwanya. Saat sinar matahari berwarna-warni menyinari jendela Cumu, dia perlahan membuka matanya. Setelah mencuci dan menyikat giginya, Cumu mengeluarkan inti jiwa dan memberikannya kepada hewan peliharaan jiwanya. Selain Night Thunder Dream Beast, Cumu memberi mereka semua inti jiwa tingkat ke-6. Seiring meningkatnya atribut hewan peliharaan jiwanya, Cumu akan membelikan mereka makanan yang kualitasnya semakin baik. Namun, makanan hewan peliharaan jiwa selama 2 bulan masih menghabiskan biaya Cumu hampir 2 juta koin emas. Mo Xie kecil tampaknya telah tinggal terlalu lama di ruang hewan peliharaan jiwa, dan memberi isyarat bahwa dia ingin keluar dan menghirup udara segar. Cumu juga tidak suka membatasi anak kecil ini. Dia melafalkan mantra untuk memanggil Mo Xie, yang sudah menghabiskan sarapannya di depannya. Tidak. Mimpi buruk putih segera menjerit, juga menunjukkan bahwa ia ingin keluar untuk mencari udara segar. Cumu tahu watak White Nightmare ini, dan jika itu keluar, itu akan menciptakan sedikit kehancuran. Karena itu, dia dengan tegas mengabaikan permintaan orang ini. Ayo pergi, Ye Qingzi sudah menyiapkan segalanya, dan dia jelas cemas akan keselamatan Ye Wansheng. Cumu menganggukkan kepalanya dan memanggil Night Thunder Dream Beast. Dia meninggalkan selatan kota bersama Ye Qingzi dan setelah mengikuti tim pelatih hewan peliharaan jiwa yang berbeda, mereka memasuki pegunungan selatan langit berwarna. Biasanya, 4 orang diperlukan untuk memasuki habitat hewan peliharaan jiwa. Dengan cara ini, saat mereka bertemu dengan sekelompok hewan peliharaan jiwa, mereka akan memiliki cara untuk melarikan diri. Kelompok yang terdiri dari 2 orang, seperti Cumu dan Ye Qingzi, jumlahnya tidak banyak. Tidak lama setelah mereka memasuki gunung langit berwarna di pagi hari, Litua bergegas keluar kota dan dengan kecepatan yang tidak biasa, dengan cepat berlari di depan Cumu. Dia melompat ke punggung Night Thunder Dream Beast dan berbaring di sana sambil terengah-engah. Bagaimana situasinya? Apa yang kau dengar? Cumu melirik Litua sambil bertanya. Litua telah menyatakan bahwa dia berteman dengan sekelompok penjahat di kota langit berwarna, dan mereka semua adalah orang-orang yang suka bergosip tentang berbagai hal aneh dan fantastis. Ada kemungkinan untuk mengetahui banyak hal dari mereka. Tuan muda, saya mencari informasi sepanjang malam.
Biarkan orang tua ini mengatur napasnya terlebih dahulu. Li Tua berbaring di punggung Night Thunder Dream Beast, dan dia menarik napas dalam-dalam. Setelah beristirahat sejenak, Li Tua bangkit dan melambaikan tangannya yang pendek sambil berkata, ada puncak kristal surgawi di pegunungan utara Gunung Langit Berwarna. Puncak gunung ini menampung seorang raja yang sangat kuat. Menurut informasi non-publik yang bocor, beberapa ahli generasi muda Sekte Elemental tertarik pada raja ini. Selain itu, mereka juga telah mengundang beberapa ahli istana jiwa untuk bergabung. Jika itu adalah rencana generasi muda Sekte Elemental, maka kedua orang yang menculik penjahat itu juga harus menuju puncak kristal surgawi. Ye Qingzi juga mendengarnya. Pegunungan utara Gunung Langit Berwarna merupakan hamparan yang luas. Akan sangat sulit untuk menemukan kedua orang itu di sini, tetapi sekarang setelah ada petunjuk, matanya sedikit berbinar. Jika mereka mengundang ahli muda dari Istana Jiwa, maka mungkinkah mereka berdua yang kita temui kemarin? Tanya Cumu. Seharusnya begitu. Ketika aku meninggalkan kota, aku melihat mereka pergi begitu saja. Tuan muda bisa mengikuti mereka sampai ke Gunung Kristal Surgawi, kata Li Tua. Dua orang yang mana? Tanya Ye Qingzi yang tidak mengerti. Dua ahli muda dari Istana Jiwa. Mereka bernama Yulang dan Feng Ya. Jawab Cumu. Mereka, Ye Qingzi terkejut, dia jelas telah mendengar reputasi mereka tidak kecil. Cumu telah terisolasi dari masyarakat selama bertahun-tahun dan tentu saja tidak tahu tentang para ahli yang namanya telah menyebar luas. Setelah berdiskusi dengan Ye Qingzi, mereka berdua memutuskan untuk menunggu kedua orang Istana Jiwa ini muncul sebelum mencari alasan untuk pergi bersama mereka. Seperti yang diduga, Ye Qingzi dan Cumu menunggu sebentar di jalan ketika seorang pria dan wanita yang menunggangi hewan peliharaan jiwa mereka muncul di jalan setapak pegunungan. Anak kuda iblis Star Wilderness, binatang abis bermata putih. Keduanya berada di atas fase ketujuh. Cumu segera mengenali dua hewan peliharaan jiwa yang mereka tunggangi. Ahli muda Istana Jiwa Yulang sedang menunggangi binatang abis bermata putih, yang merupakan pangkat komandan dan terlebih lagi salah satu pilihan teratas di wilayah ini. Binatang itu memiliki kekuatan bertarung tipe binatang yang luar biasa kuat, dan juga memiliki daya tahan yang tak tertandingi. Menunggangi binatang abis bermata putih ini di jalan utama kota akan mampu menimbulkan gelombang kejutan. Bagaimanapun, ras binatang abis bermata putih adalah raja di antara binatang abis. Pelatih hewan peliharaan jiwa wanita, Feng Ya, sedang menunggangi seekor kuda jantan setan belantara bintang tahap kelima. Meskipun kekuatannya tidak luar biasa, kecepatan, kemampuan menghindar, dan kemampuan bersembunyinya semuanya terkenal. Dari bintik-bintik bintang yang indah pada kuda jantan setan belantara bintang ini, dapat dilihat bahwa ia telah mengalami penguatan iblis dan memiliki kecepatan yang melampaui komandan puncak. Cumu dan Ye Qingzi berencana mengikuti mereka berdua untuk menemukan puncak kristal surgawi, tetapi mereka berdua tidak ingin terlalu kentara. Cumu menduga bahwa mereka berdua akan menanyainya lagi, jadi dia sengaja berpura-pura melatih hewan peliharaan jiwanya untuk memperlambat kecepatan perjalanannya. Itu adalah pria kemarin yang memiliki dekrit Istana Jiwa. Feng Ya segera menyadari Cumu, yang sedang melatih binatang perang Moye, dan dia berbicara kepada Yulang yang ada di sebelahnya. Ya, orang ini agak sombong. Aku ingin tahu tuan muda mana yang ada di bawah dia. Yulang tentu saja mengingat kejadian kemarin. Kemarin, ketika Yulang bertanya kepada Cumu siapa dia, Cumu tidak menjawab. Binatang impian mereka tidak buruk, dan kekuatan bertarung mereka tidak lemah. Feng Ya segera mengalihkan perhatiannya ke binatang impian milik Cumu dan Ye Qingzi. Yulang tertawa dan menganggukkan kepalanya. Ia menunggangi binatang abis bermata putih yang agung dan gagah di samping binatang mimpi petir malam milik Cumu. Teman, kita bertemu lagi. Yulang mempertahankan penampilan yang ramah saat dia memanggil Cumu. Cumu sedang memainkan permainan di mana ia harus mengalah untuk menang, dan hanya menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Ia tidak mengatakan apapun. Kalian berdua mau kemana? Feng Ya sungguh-sungguh sangat tertarik dengan identitas Cumu, karena dekrit Istana Jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Bahkan jika bukan pemilik dekrit Istana Jiwa, itu pasti seseorang yang berada tepat di bawah mereka. Aku menuju ke utara, jawab Cumu acuh tak acuh.
Yulang melihat bahwa Cumu tidak mengabaikan mereka, dan dia terus mempertahankan senyumnya sambil berkata, kita juga menuju ke utara. Karena kita semua dari Istana Jiwa, mari kita pergi bersama. Akan lebih aman dengan cara itu. Feng Ya yang sedang menunggangi kuda jantan iblis Star Wilderness segera mulai mengobrol dengan Ye Qingzi sambil tertawa pelan. Dia menanyakan beberapa hal tentang binatang mimpi berjubah ungu, dan dia mendapat sedikit pengertian sebagai tanggapannya. Tuan muda, kedua orang ini memiliki status yang pasti di Istana Jiwa. Jika tidak ada kebutuhan mutlak, tidak perlu untuk tidak bergaul dengan mereka. Li Tua menggunakan ingatan jiwa untuk mengingatkan Cumu. Cumu menganggukkan kepalanya, tentu saja tahu bahwa menjadikan semua orang musuh itu berbahaya. Jika kedua orang ini bekerja sama dengan Sekte Elemental, maka Cumu merasa bahwa ia dapat mencoba menyelesaikan masalah Ye Wansheng melalui kedua orang ini. Bagaimanapun, Cumu dan Ye Qingzi tidak sepenuhnya yakin bahwa mereka dapat menghadapi begitu banyak orang Sekte Elemental. Kita akan menuju ke Gunung Kristal Surgawi kali ini untuk membantu beberapa teman Sekte Elemental menghadapi seorang Raja Tua. Mari kita berjalan-jalan di sekitar Gunung Langit Berwarna dalam perjalanan, dan melihat apakah ada hewan peliharaan jiwa yang langka dan unik. Di bawah kesopanan Ye Qingzi, Yulang tidak menyembunyikan apapun, dan langsung memberitahu mereka tujuan mereka menuju pegunungan utara Gunung Langit Berwarna kali ini. Lalu bagaimana dengan kalian? Sepertinya kalian tidak datang ke sini untuk mencari pengalaman, tanya Feng Ya. Dalam perjalanan, setelah berbincang-bincang, Li Tua menasihati Cumu untuk mengatakan yang sebenarnya kepada kedua orang ini. Bagaimanapun, agar tidak menggunakan kekerasan, mereka harus meminta kedua orang ini bernegosiasi dengan orang-orang Sekte Elemental. Orang-orang Sekte Elemental. Temanku di sini terlibat sedikit konflik dengan anggota Sekte Elemental belum lama ini. Kakaknya dibawa pergi oleh orang-orang itu. Aku akan menemaninya untuk menemukannya. Cumu melirik Yulang dan menceritakan situasinya. Yulang dan Feng Ya sedikit terkejut dan bertanya, konflik apa? Itu mungkin hanya tentang hewan peliharaan. Karena iblis surgawi api gelap, muncul sedikit konflik dengan mereka saat kita memperebutkannya, kata Ye Qingzi. Lalu ketika kau melancarkan gerakan, apakah kau membunuh salah satu Soul Pet atau pelatih Soul Pet milik pihak lawan? Tanya Yulang segera. Perebutan Soul Pet adalah masalah yang kadang terjadi dan Yulang tidak terkejut dengan hal ini. Hanya saja, jika melibatkan kematian salah satu pelatih Soul Pet atau Soul Pet, maka konflik tidak akan terlalu mudah untuk diselesaikan. Itu tidak terjadi. Ye Qingzi menggelengkan kepalanya saat berbicara. Feng Ya tersenyum tipis sambil berkata, kalau begitu, itu mudah untuk ditangani. Ketika kita bertemu lagi dengan mereka di Gunung Kristal Surgawi, kedua belah pihak dapat bernegosiasi. Lagi pula, jika mereka tahu bahwa saudara Cumu adalah bawahan Tuan Muda, mereka tidak akan mempersulit keadaan. Bab 187, Gua Batu Gunung Tengah. Ye Qingzi memiringkan kepalanya dan menatap Cumu. Dia tidak tahu mengapa Cumu secara misterius menjadi bawahan Tuan Muda Istana Jiwa. Dia ingat bahwa Cumu seharusnya menjadi bawahan Putri Muda Istana Mimpi Buruk. Dua bayi yang benar-benar tidak punya pandangan ke depan. Li Tua kehilangan ketenangannya dan membuka mulut kucing macan tutulnya untuk berbicara. Ucapan Pak Tuali membuat wajah Yulang dan Feng Ya tampak terkejut. Mata mereka mengamati hewan peliharaan roh aneh yang bisa berbicara di punggung Cumu dengan saksama. Benda ini bisa bicara. Feng Ya menutup mulutnya karena terkejut, tampak tidak percaya. Dulu ketika aku dan guruku berada di Istana Jiwa, kakekmu bahkan membutuhkan bimbinganku untuk berbagai pertanyaan. Namun, kau menggunakan kata, benda, untuk menggambarkanku. Kau benar-benar tidak tahu etika. Li Tua sangat marah sehingga ia membungkukkan pinggangnya dan menggunakan cakar kecilnya untuk menunjuk mereka dengan marah. Yulang dan Feng Ya tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Pandangan mereka tertuju pada Cumu, ingin tahu apa sebenarnya orang ini. Apa yang kau lihat? Apa kau belum pernah melihat seorang lelaki tua yang anggun dan berkelas? Kau lihat lengan ini adalah konsentrasi kekuatan. Kau lihat wajah ini adalah simbol otoritas. Baiklah, diamlah. Cumu melotot ke arah kakek tua ini dan menyuruhnya menghentikan omong kosongnya.
Jika kalian lahir 20 tahun lebih awal, kalian pasti akan tahu seperti apa keberadaanku, Huan Tua. Di dunia hewan peliharaan jiwa, Li Tua berdiri di sana seperti rubah betina yang menumpahkan kutukan di jalan. Mo Xie, Cumu memanggil dengan acuh tak acuh. Mo Xie sudah bersiap untuk melakukannya, dan ekornya yang berbulu halus langsung memanjang. Dengan suara, Pai, dia segera menyapu orang itu. Yulang dan Feng Ya melihat Li Tua terbang di udara dalam bentuk parabola. Butuh beberapa saat sebelum mereka akhirnya pulih dari keterkejutan melihat hewan peliharaan yang bisa berbicara. Saudara Cumu, makhluk setengah hewan peliharaan ini, tanya Yulang. Iblis yang bisa berubah bentuk dan mempelajari bahasa manusia. Dia sudah hidup cukup lama, kata Cumu. Dengan Li Tua yang mengubah topik pembicaraan, Yulang dan Feng Ya tidak lagi menyelidiki identitas Cumu. Sejak awal, pertanyaan utama mereka adalah apakah Cumu menggunakan identitas tuan muda secara salah. Namun, karena dia berani membentuk kelompok dengan mereka, maka itu berarti dia yakin akan dukungannya, dan bukan seseorang yang memalsukan identitas orang lain. Rute menuju puncak kristal surgawi sangat panjang. Mereka berempat menempuh perjalanan sekitar 2 hari sebelum akhirnya dapat menemukan puncak gunung yang tinggi di kejauhan. Pegunungan di sekitarnya terdiri dari berbagai warna, dan topografinya relatif datar. Tidak ada lembah yang begitu dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. Sebaliknya, di tepi gunung ini, puncak kristal surgawi menjulang tinggi dari tanah dan berdiri sendiri di antara hamparan langit dan bumi ini. Dari jauh, puncak itu seperti kerucut besar yang menembus awan. Puncak kristal surgawi ini, 40 tahun yang lalu hiduplah seorang raja, tapi aku bertanya-tanya siapa yang berkuasa sekarang, kata Li Tua. Cumu menatap lelaki tua itu. Ia menunggu lelaki tua itu berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan puncak kristal surgawi, tetapi lelaki tua itu berhenti di situ ketika Cumu menatapnya. Ia mengeluarkan ekspresi seolah-olah ia tidak tahu apa-apa. Menurut beberapa informasi orang dalam yang dibocorkan, Raja Puncak Kristal Surgawi tampaknya telah terluka karena pertarungan dengan beberapa Raja Gunung Langit berwarna. Kekuatan bertarungnya sebagian besar telah melemah. Orang-orang Sekte Elemental telah berharap untuk mendapatkan tambang kristal surgawi Gunung Kristal Surgawi. Kali ini adalah kesempatan yang sangat langka, kata Yulang. Kalian berdua tidak boleh lemah. Jika kalian membantu mereka menyingkirkan Raja Lama Puncak Kristal Surgawi, konflik akan sedikit berkurang, kata Feng Ya. Cumu menganggukkan kepalanya. Jika dia bisa menyelesaikan konflik, maka itu akan menjadi yang terbaik. Bagaimanapun, pengaruh Sekte Elemental terlalu besar. Mereka berempat menunggangi hewan peliharaan jiwa mereka hingga ke kaki puncak kristal surgawi. Di kaki gunung, mereka berjalan-jalan beberapa kali untuk melihat apakah mereka dapat menemukan ahli Sekte Elemental yang berkumpul di kaki gunung. Ada 5 orang dari Sekte Elemental yang mensubscribe channel Novel Donghua dan berkumpul di sana. Di antara mereka, 3 di antaranya berusia 25 tahun sementara 2 lainnya berusia sekitar 30 tahun. Mereka mungkin bukan anggota generasi muda Sekte Elemental. Seharusnya mereka, kan, aku tidak tahu di mana saudaraku. Ye Qingzi mengalihkan pandangannya kedua pria berusia 30 tahun itu, dan menggunakan ingatan jiwa untuk berbicara kepada Cumu. Jika mereka yang datang untuk berurusan dengan Raja Puncak Kristal Surgawi, maka mereka mungkin tidak membawa saudaramu ke sini. Mereka mungkin mengunci ingatan jiwanya dan menempatkannya di Sekte Elemental agar orang lain dapat mengawasinya, kata Cumu. Aku mendeteksi kalau ekspresi orang-orang ini saat melihat kita agak aneh. Ye Qingzi terus menggunakan ingatan jiwa untuk berkomunikasi dengan Cumu. Mungkin mereka merasa kita orang luar. Mungkin bukan karena mereka mengenalimu, jawab Cumu. Ye Qingzi menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. 23 pria tua itu belum pernah terlihat oleh Ye Qingzi sebelumnya dan mereka juga tidak mengenalinya. Alasan mengapa mereka menemukan Ye Wansheng di kota Wogu mungkin ada hubungannya dengan merek pengejaran. Tuan muda Yulang dan Nona muda Feng Ya. Kalian membuat kami menunggu cukup lama. Salah seorang dari 20 pria berusia 30 tahun yang mengenakan pakaian berwarna abu-abu tua melangkah maju dan berbicara kepada Yulang dan Feng Ya sambil tersenyum tipis. Haha,
beberapa masalah kecil membuat kita terlambat. Yelang tertawa menanggapinya. Keduanya, pria berpakaian abu-abu itu jelas adalah pemimpinnya, dan tatapannya tertuju pada Chu Mu dan Ye Qingzi saat dia mengajukan pertanyaannya. Oh, biar ku perkenalkan, ini Chu Mu, dan ini teman wanita Chu Mu. Namanya, Yulang hendak menyebut nama Ye Qingzi, tetapi ketika ia ingat bahwa kedua orang ini seharusnya tahu nama Ye Qingzi, ia menyadari bahwa tidak pantas untuk langsung menyebut namanya. Jadi, ia tidak mengatakannya dan berencana untuk membiasakan kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum menyelesaikan perselisihan. King Li, bolehkah aku meminjammu untuk sesuatu? Yulang ragu-ragu sejenak sebelum berbicara pelan kepada pria berpakaian abu-abu itu. King Li memasang ekspresi bingung, namun melakukan apa yang dikatakannya dan berjalan ke samping di mana mereka mulai berbincang pelan. Pendengaran Chu Mu sangat baik, dan setelah mendengar nama King Li, dia yakin bahwa dua pelatih hewan peliharaan jiwa berusia 30 tahun itu adalah dua orang yang menculik Ye Wansheng. Dia sengaja menggunakan ingatan jiwa untuk memberitahu Ye Qingzi. Keempat orang lainnya menyapa Feng Ya, Chu Mu, dan Ye Qingzi dengan santai. Dari kelihatannya, mereka tidak begitu ramah dan, entah mengapa, Chu Mu merasa ekspresi mata mereka agak aneh. Saudara King Li, ada sesuatu yang harus aku bicarakan denganmu. Yulang tidak menggunakan ingatan jiwa dan menggunakan suara lembut untuk berbicara kepada Xing Tai. Ya, King Li mengeluarkan ekspresi rumit, tetapi dengan cepat kembali normal. Apakah kamu dan Zhang Qin baru saja kembali dari wilayah Wogu di Kerajaan Barat? Tanya Yulang. Bagaimana kau tahu? Tanya King Li. Lalu, apakah kamu membawa pergi seorang pemuda dari wilayah Wogu? Yulang melanjutkan bertanya. King Li menatap Yulang, namun tidak mengatakan apa-apa, namun, matanya menunjukkan bahwa ini memang terjadi. Tidak ada yang salah dengan pemuda itu sekarang, kan? Mengapa kakak Yulang tiba-tiba begitu peduli pada ibunya? Tatapan mata King Li kembali menjadi aneh. King Li dan Zhang Qin benar-benar dua orang yang menculik Ye Wansheng. Mereka telah menerima perintah untuk mengejar dan mengejar sampai ke Kerajaan Barat. Baru di wilayah Wogu mereka akhirnya menangkap orang yang mencuri hewan peliharaan jiwa tuan muda mereka. Masalah ini telah diperintahkan secara pribadi oleh tuan muda mereka, dan seolah-olah tidak ada hubungannya dengan istana jiwa. Selain itu, hal itu tidak ada hubungannya dengan Yulang dan Feng Ya. King Li tidak mengerti mengapa Yulang bertanya tentang hal ini. Saya pikir mungkin ada sedikit kesalahpahaman di sana. Dua orang yang saya bawa telah mengejar kalian berdua melalui rincian yang dapat mereka kumpulkan. Saya berharap dapat menyelesaikan masalah ini, kata Yulang. Saudara Yulang, ini masalah internal Sekte Elemental. Jangan bilang saudara Yulang harus mengurusi masalah ini. Nada bicara King Li agak kasar. Saya juga baru saja mengenal kedua orang ini. Jika mereka orang biasa, tentu saja saya tidak akan peduli, karena hal utama kali ini adalah membantu Anda menangani masalah puncak kristal surgawi. Namun, teman yang bernama Chu Mu itu adalah bawahan istana jiwa kita. Dia memiliki dekrit sekunder istana jiwa. Statusnya tidak terlalu biasa, dan hubungan istana jiwa dengan sekte elemental Anda baik. Saya juga tidak ingin menciptakan konflik antara tuan muda Anda dan tuan muda istana jiwa karena masalah bawahan, kata Yulang. Bawahan tuan muda, King Li mengeluarkan ekspresi heran dan secara khusus menatap Chu Mu. Itu nyata, meskipun aku tidak tahu tuan muda yang mana untuk saat ini, tetapi jika dia mampu menghasilkan dekrit istana jiwa tuan muda, maka posisinya di istana jiwa tidak rendah, kata Yulang. Ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh tuan muda kita. Kita tidak bisa begitu saja membiarkan seseorang pergi karena kita sudah mengatakannya. Ekspresi King Li tampak aneh saat dia berbicara. Mereka juga cukup tulus. Bagaimana kalau begini, kedua belah pihak akan mundur selangkah, dan mereka dapat menggunakan metode lain untuk mengganti kerugian tuan mudamu. Kalian kemudian dapat membiarkan orang itu pergi seperti itu. Akan lebih baik bagi kedua belah pihak untuk mencapai resolusi. Selain itu, karena mereka datang ke sini, kita dapat membiarkan mereka masuk ke kelompok kita dan menangani masalah puncak kristal surgawi bersama-sama. Kekuatan mereka tidak lemah, kata Yulang. Ketika Yulang mendengar bagian pertama perkataan Yulang, ekspresinya masih gelap,
tetapi ketika Yulang melanjutkan ke bagian selanjutnya, matanya langsung berbinar. Ini bisa aku pikirkan. Lagi pula, Tuan Muda juga ingin mendapatkan bubuk kristal surgawi. King Li segera menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Yulang tercengang. Awalnya dia pikir dia harus mengatakan ini untuk membantu menengahi masalah, tetapi tidak menyangka King Li akan setuju begitu saja. Tampaknya masalah puncak kristal surgawi adalah masalah yang sangat rumit. Setelah negosiasi, Yulang dan King Li mencapai kesepakatan, dan mereka berjalan kembali ke semua orang. Tatapan King Li menyapu Cumu. Sejujurnya, dia sangat terkejut bahwa Cumu adalah bawahan Tuan Muda Istana Jiwa. Status orang seperti itu jauh lebih tinggi darinya. Kau adiknya? Iya, tatapan King Li jatuh pada Ye Qingzi dan dia berbicara dengan nada biasa. Ya, Ye Qingzi mengangguk. Orang-orang sekte elemental kita tidak bersikap tidak masuk akal. Selama kau bersedia memberi kompensasi yang sama kepada Tuan Muda kita, aku dapat menjamin bahwa saudaramu akan baik-baik saja. Namun, masalah ini adalah masalah di mana kau melakukan kesalahan terlebih dahulu. Untuk menunjukkan itikat baik, kami membutuhkan bantuanmu di puncak kristal surgawi untuk menyingkirkan beberapa bawahan raja-raja kristal surgawi di Gua Batu Tengah puncak kristal surgawi. Jika kau dapat membantu kami membersihkan penghalang ini, maka kami tidak akan menawar masalah ini lagi. Sikap King Li sedikit sombong saat dia berbicara. Lalu bagaimana keadaan saudaraku sekarang? Tanya Ye Qingzi langsung. Jangan khawatir, dia hanya menderita sedikit. Tidak ada yang terlalu mengganggu, kata King Li. Ketika King Li mengucapkan kata-kata ini, Yulang sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata dengan lembut, situasi di dalam Gua Batu Gunung Tengah tidak diketahui. Dikatakan bahwa ada banyak hewan peliharaan jiwa yang kuat yang tinggal di sana. Tidak terlalu cocok untuk hanya mereka berdua yang pergi, kan? Bab 188. Pusaran api yang mengamuk, peri api yang mengamuk. Zheng Linsan, pergilah bersama mereka, lebih baik tidak terjadi apa-apa. Pandangan King Li tertuju pada seorang pemuda yang mengenakan kemeja putih biru. Pemuda bernama Zheng Linsan itu menunjukkan kegugupan, tetapi King Li menatapnya dengan tajam dan menahan apapun yang berani dia katakan, membuatnya hanya bisa mengangguk. Dalam situasi ini, Yulang tidak bisa berkata banyak, dan berkata kepada Cumu dengan nada meminta maaf, Saudara Cumu, sebaiknya kamu pergi melihat ke dalam gua. Jika kamu menghadapi bahaya, segera mundur, tidak perlu bersikap keras kepala. Sandera itu masih bersama King Li dan Zhang Qin, dan identitas Cumu juga benar tetapi tidak diketahui, jadi meskipun dia mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Tentu saja, dia hanya bisa mendengarkan pengaturan mereka. Kita berangkat besok pagi saja, tidak aman kalau berangkat malam-malam, kata Feng Ya. Tidak perlu, Cumu dengan sopan menolak niat baik Feng Ya, dan membiarkan Zheng Linsan memimpin jalan. Cumu dan Ye Qingzi langsung menuju Gua Batu di tengah gunung. Memasuki area puncak kristal surgawi, orang dapat melihat dengan jelas beberapa hewan peliharaan jiwa liar berkeliaran. Sebagian besar mencari permata langka sebagai makanan di antara bebatuan, atau saling berburu untuk mendapatkan inti jiwa dan kristal. Malam di puncak kristal surgawi tidak terlalu gelap. Di bawah bintang-bintang dan bulan, semua jenis batu memantulkan cahaya dan bayangan. Kadang-kadang, ada kilauan yang mirip dengan perhiasan yang berkilauan. Cumu, entah kenapa aku merasa semuanya aneh. Ye Qingzi menatap Zheng Linsan yang memimpin jalan dan berkata kepada Cumu sambil mengingat-ingat. Sikap mereka tampak aneh, seolah-olah mereka tidak keberatan dengan Ye Wansheng dan masalahmu. Mata mereka tampak curiga, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu. Cumu mengangguk. Ketika berbicara sebelumnya, Cumu selalu memperhatikan tindakan dan ekspresi mereka. Mungkinkah karena ada sesuatu yang lebih istimewa di dalam gunung kristal surgawi itu? Aku merasakan mata pria bernama King Li itu berubah ketika kami berdua orang luar muncul. Tanya Ye Qingzi. Sulit untuk mengatakannya, sekarang kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah, kata Cumu. Ye Qingzi mengangguk dan berhenti berbicara, terutama menatap ke arah gunung yang sangat curam ini. Semua hewan peliharaan jiwa liar yang ditemui di sepanjang jalan ditangani oleh Zheng Linsan. Zheng Linsan juga merupakan ahli dari sekte elemental.
Hewan peliharaan jiwa yang dikendalikannya adalah harimau iblis berwarna-warni tahap ketujuh. Dalam buku-buku tentang harimau, dijelaskan bahwa semakin padat bintik-bintik pada kulitnya, semakin kuat bakat kekuatannya. Harimau iblis Zheng Linshan ini tidak normal. Apakah kamu punya hewan peliharaan jiwa berjenis air atau es? Gua di luar ditutupi bebatuan berjenis api, jadi jarak berikutnya sebagian besar adalah hewan peliharaan jiwa berjenis api. Hewan peliharaan jiwa ini tidak terlalu mudah untuk dihadapi. Zheng Linshan menarik kembali harimau iblis berwarna-warni miliknya dan berkata. Cumu dan Ye Qingzi mengangguk. Cumu memiliki peri udara es, jadi saat menghadapi hewan peliharaan berjiwa api, dia memiliki keuntungan besar. Ye Qingzi memiliki bulan air fase ke-8, yang mampu menangani banyak situasi darurat. Seharusnya tempat itu berada di tengah gunung, tetapi pada kenyataannya, mereka hanya berjalan melalui daerah yang agak datar, mencapai dasar area gunung yang benar-benar menjulang ke atas. Gua di posisi ini seharusnya dihuni oleh kelompok hewan peliharaan jiwa yang dilatih oleh Raja Kristal Surgawi untuk melindungi gunung. Gua tengah gunung itu sangat besar, benar-benar seperti lubang batu yang digali dari tengah gunung. Seperti yang dikatakan Zheng Linshan, batu-batu di dinding semuanya terbuat dari batu api. Ketika mereka mendekati gua, mereka jelas merasakan gelombang panas menyerang mereka. Sisi-sisi gua batu itu semuanya berwarna merah. Jika melihat ke dalam, orang tidak dapat melihat ujungnya. Karena stalagmit di bagian pertama gua perlahan-lahan terkulai dan terhubung, gua itu tampak seperti deretan gigi tajam. Semua itu menghiasi gua itu menjadi tenggorokan merah yang mengepul dari binatang buas, membuatnya terasa menyeramkan dan jahat. Panggil hewan peliharaan jiwamu, kata Zheng Linshan. Setelah berkata demikian, Zheng Linshan pun melantunkan mantra dan seiring dengan lingkaran es yang perlahan meluas keluar, perlahan-lahan berubah menjadi simbol pemanggilan berwarna es. Di dalam simbol itu, aura es menjadi lebih pekat. Dengan taburan kristal es, hewan peliharaan jiwa yang berkilau dan tembus cahaya perlahan muncul. Itu adalah peri udara es tahap kelima dari fase ketujuh. Dari semua hewan peliharaan jiwa dunia unsur, peri dari masing-masing jenis adalah hewan peliharaan jiwa yang paling populer. Saat ia bertemu semakin banyak orang, Cumu juga menemukan semakin banyak orang yang memiliki hewan peliharaan jiwa yang sama seperti dirinya. Setelah Zheng Linshan selesai memanggil, Cumu juga mulai melantunkan mantra, memanggil Ning yang baru saja diperkuat, ke hadapannya. Ning masih dalam tahap menyerap buah es salju, jadi aura esnya ditarik kembali. Ketika Cumu memanggilnya, auranya jelas lebih lemah daripada peri udara es tahap kelima fase ketujuh Zheng Linshan. Begitu pelatih hewan peliharaan jiwa memanggil hewan peliharaan jiwa yang serupa, mereka tentu akan membuat perbandingan. Zheng Linshan melihat bahwa Cumu hanya memanggil peri udara es aura lemah tahap ke-6 tahap ke-9 dan tersenyum aneh, berkata dengan nada mengejek yang aneh. Bukankah kamu bawahan Tuan Muda Istana Jiwa? Mengapa kamu memiliki peri udara es yang begitu lemah? Dibandingkan dengan milikku, itu seperti perbedaan antara anak berusia 3 tahun dan orang dewasa. Cumu hanya tersenyum dan mengabaikan ejekan orang ini. Jika buah es salju di tubuh Ning tidak dicerna, bahkan jika itu adalah tahap ke-6 tahap ke-9, aura Ning pasti akan lebih kuat daripada peri udara es tahap ke-7 tahap ke-5. Bagaimanapun, kristal jiwa kristal misterius dan buah es salju bernilai 25 juta. Penguatan mewah seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan siapapun, terutama pada hewan peliharaan jiwa tingkat prajurit. Melihat Cumu tidak menanggapi, Zheng Linshan tentu saja berpikir bahwa Cumu merasa malu dan karenanya tersenyum puas saat dia memerintahkan peri udara esnya untuk memimpin jalan. Pertahanan peri udara es milikku mencapai tahap menengah tingkat ke-7 dan baru saja menguasai kristal es misterius. Jika aku memberinya es yang melekat lagi, itu dapat menyebabkan kerusakan tipe es tingkat ke-8. Kau akan beruntung jika peri udara es milikmu dapat mencapai tingkat ke-7, kan? Zheng Linshan bertanya lagi. Tuan Muda Istana Jiwa adalah sosok yang agung, tetapi Tuan Muda kedua dan Tuan Muda keempat sama-sama bukan ahli super di dunia hewan peliharaan jiwa. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Zheng Linshan dapat yakin bahwa Cumu bukanlah bawahan Tuan Muda kedua atau keempat sekarang. Zheng Linshan masih muda dan penuh semangat,
jadi dia sama sekali tidak tahan dengan orang-orang yang mendapatkan soul pad dengan kualitas terbaik karena latar belakang mereka. Hari ini, bertemu dengan bawahan tuan muda, yang juga memiliki latar belakang yang cukup kuat. Dia tentu saja harus menunjukkan kepada orang-orang bodoh yang tidak berbakat tetapi beruntung itu bahwa para ahli tidak diciptakan hanya melalui latar belakang yang kuat. Ye Qingzi juga tidak banyak bicara, langsung memanggil Water Moon fase ke-8-nya. Saat Water Moon muncul, dia langsung melemparkan Water Screen Battle Armor pada Chu Mu dan Ye Qingzi. Tidak perlu, efek pertahanan Sira Esku sudah lebih baik. Ye Qingzi hendak memberikan Zheng Linshan lapisan pertahanan tipe air juga, tetapi Zheng Linshan menolaknya. Memerintahkan peri udara es-nya untuk memberinya lapisan Sira es sebagai gantinya. Efek pertahanan Ice Armor memang lebih tinggi daripada armor tempur layar air, tetapi Ice Armor terlalu berat. Itu akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi gerakan pelatih Soul Pad. Melawan Soul Pad tipe binatang yang mengandalkan kecepatan, jelaslah bahwa Water Screen Battle Armor lebih pintar. Semakin dalam, mereka dapat dengan jelas merasakan gelombang besar menyerang mereka. Dari antara bebatuan merah, api sering menyembur keluar. Tunas api ini terbuat dari zat unsur khusus. Setelah periode penyerapan aura unsur, tunas-tunas ini dapat berubah menjadi organisme unsur kecil seperti peri api atau peri api yang mengamuk. Banyak hewan peliharaan berjiwa unsur yang muncul seperti itu. Semakin dalam, Chu Mu sudah bisa merasakan beberapa aura hewan peliharaan jiwa tipe api bergetar di dekat sisi gua. 3 peri api, masing-masing ambil 1, hadapi mereka. Zheng Linshan memperhatikan lebih lambat dari Chu Mu, tetapi memerintah dengan gaya seorang pemimpin. Di sisi gua batu besar, 3 api seperti lilin menempel di dinding dan menyala. Hanya ketika Chu Mu dan yang lainnya mendekat, 3 bola api jatuh dari dinding dan berubah menjadi bentuk peri api. Ketiga peri api semuanya berada di sekitar fase ke-6. Peri api tingkat pelayan tentu saja tidak sebanding dengan 3 hewan peliharaan jiwa tingkat prajurit ke atas. Jadi 2 peri udara es dan bulan air hampir seketika membunuh ketiga peri api tingkat ke-6 ini. Jika kita melihat lebih dalam, kekuatan hewan peliharaan jiwa tipe api lebih kuat dan gelombang panasnya lebih dahsyat. Dahi Zheng Linshan yang kultivasinya lebih rendah sudah berkeringat. Huhuhuhu. Di sekeliling mereka ada kobaran api, namun di dekat telinga mereka terdengar siulan seperti angin. Maju beberapa langkah dan melewati sebuah persimpangan, ketiganya dengan cepat menemukan sumber suara. Di persimpangan itu, lubangnya sangat sempit. Yang membuat mereka bingung adalah di depan, di terowongan selebar 5 meter, ada pusaran api yang menghalangi jalan. Saat pusaran api itu berputar, ia terus-menerus menyemburkan lidah api ke arah mereka, yang tingginya mencapai sekitar 10 meter. Di tengah pusaran api, semua batu berwarna merah menyala. Di tempat yang paling dekat dengan pusaran api, seseorang bahkan bisa melihat kilauan kristal. Tuan muda, ada kristal api tingkat 6 di sana. Mungkin ada kristal api tingkat 7 di tengahnya. Pak Tuali segera mengingatkan Chu Mu. Chu Mu mengangguk. Dia juga bisa menebak bahwa, di dekat fenomena api khusus seperti itu, biasanya ada batu permata unsur yang mirip dengan kristal jiwa yang akan diproduksi di dekatnya. Tentu saja, selain membuat batu permata, hewan peliharaan jiwa tipe api juga dapat muncul di dekat mereka. Atau batu permata ini akan segera dicuri oleh hewan peliharaan jiwa yang memiliki motif tersembunyi. Fase ke-8 memperkuat Raging Flame Fairy. Biarkan Ice Air Fairy-ku yang menangani ini. Zheng Linshan mengajukan diri dan mengunci Raging Flame Fairy fase ke-8 di tengah pusaran air. Sebagai pelatih Soul Pad di luar sana, hal terpenting bukanlah menyingkirkan rintangan, tetapi mempertahankan kekuatan yang paling besar. Jika satu Soul Pad dapat mengatasinya, maka orang tersebut akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkan Soul Pad lain ikut bertarung. Pertama, Soul Pad dapat melatih Soul Pad dan kedua, orang tersebut tidak akan menyia-nyiakan kekuatan Soul Pad untuk memanggil. Aku rasa peri udara es miliknya tidak sebanding dengan peri api mengamuk yang sudah diperkuat itu. Ye Qingzi berdiri di samping Chu Mu dan berkata dengan tenang. Itu bisa dilihat. Chu Mu mengangguk. Raging Flame Fairy itu sudah berada di tahap kedua fase ke-8 dan tidak kalah kuat dari Zheng Linshan. Meskipun memiliki kekurangan dalam mengetik, di dalam pusaran api,
kekuatannya mungkin bisa mencapai tahap kelima fase ke-8. Peri udara es tahap kelima fase ke-7 Zheng Linshan mungkin tidak sebanding dengannya. Zheng Linshan sedang mengembangkan kemampuannya, atau tidak mempertimbangkan semua ini. Tunggu sampai peri udara esnya gagal sebelum kau membiarkan Ning menyerang. Beberapa orang terlalu mementingkan diri sendiri, selalu berusaha keras untuk bertindak lebih tinggi dari posisi mereka sendiri. Mereka hanya mengangkat batu besar yang pada akhirnya akan mengenai kaki mereka sendiri, dan semakin besar batunya, semakin sakit rasanya. Bab 189, Domain Es Pecah Ning. Tarian udara es. Kristal es berwarna putih kebiruan muncul di gua batu yang relatif sempit, menyebabkan daerah yang panas menjadi sedikit lebih dingin. Kristal es berwarna putih kebiruan dengan cepat mulai menari-nari di sekitar peri api yang mengamuk, tetapi bubuk kristal es ini tidak tahan terhadap panas api yang mengamuk dan dengan cepat mencair. Menyebabkan tekniknya menjadi lebih lemah. Huhuhu. 3 ular api muncul di bawah kendali peri api mengamuk. Tubuh mereka yang menyeramkan terbuka dalam kobaran api dan menerkam ke arah peri udara es milik Zheng Linshan. Kekuatan api tahap ke-8, di bawah pengaruh pusaran api, menjadi lebih kuat lagi. Kekuatan ketiga ular api itu secara alami semuanya berada di atas tingkat ke-7. Pada jarak sedekat itu, bahkan peri udara es tingkat menengah tingkat ke-7 milik Zheng Linshan mungkin tidak dapat sepenuhnya menahannya. Pengendalian api milik Raging Flame Fairy sangat mahir. Dengan sedikit keunggulan dalam menyerang, berbagai teknik tipe api terus-menerus membakar Ice Air Fairy, menyebabkan tubuhnya jelas menunjukkan tanda-tanda terbakar. Saat pertarungan terus berlanjut, kelemahan peri udara es Zheng Linshan menjadi semakin menonjol, dan wajah Zheng Linshan tampak semakin buruk. Kau, bulan airmu tidak melakukan apapun selain menonton. Sebagai pelatih hewan peliharaan jiwa pendukung, mengapa ia bahkan tidak bisa menyembuhkan? Zheng Linshan malah mengarahkan serangannya ke Ye Qingzi. Menyalahkan tindakannya yang terlalu bersemangat itu pada bulan air milik Ye Qingzi. Ye Qingzi tampak sangat tenang. Menghadapi celaan langsung Zheng Linshan, dia bahkan tidak berkedip, seolah-olah Zheng Linshan dan hewan peliharaan jiwanya tidak ada di matanya. Biarkan peri udara esmu mundur. Cumu perlahan berjalan mendekat dan memberitahu Ning untuk melemparkan beberapa dinding es guna menahan serangan peri api mengamuk. Mendapatkan sedikit ruang bernapas, peri udara es Zheng Linshan segera mundur. Namun, Zheng Linshan yang menyebalkan terus mengoceh dan membela usahanya yang gagal. Mari kita hadapi bersama. Peri api mengamuk ini memiliki keunggulan pusaran api, atau peri udara esku akan dengan mudah mengalahkannya, kata Zheng Linshan. Tidak perlu, lihat saja dari samping, kata Cumu acuh tak acuh. Ning, tarian udara es. Ling. Mantra pun dimulai, namun karena merupakan tarian udara es tingkat keempat, kecepatan mantra peri udara es Zheng Linshan adalah 1 detik, sedangkan milik Ning hanya setengah detik. Sehingga kecepatannya hampir seketika. Pecahan es berwarna putih kehijauan mulai berterbangan dan meresap ke area tersebut, menyebabkan suhu menurun dan aura dingin menyelimuti ruangan. Hati-hati jangan sampai peri udara esmu yang lemah terbunuh seketika, lebih baik kita. Zheng Linshan jelas merasa tidak puas dengan keangkuhan Cumu. Dan dia baru saja akan melanjutkan ketika dia menyadari bahwa tarian udara es ini tidak biasa. Pikirannya terhenti di tenggorokannya. Teknik tingkat keempat Ice Air Dance adalah salah satu teknik tingkat lanjut milik Ice Air Fairy. Teknik ini tidak terlalu merusak, karena tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan pecahan es di dekatnya agar Ice Air Fairy memiliki keunggulan dalam pertarungan. Sebelumnya, tarian udara es Zheng Linshan hanya berlangsung 4 detik sebelum semua bubuk kristal es dicairkan oleh suhu tinggi peri api dan peri api yang mengamuk. Namun, tarian udara es yang terus-menerus dilancarkan Ningkesh, mendorong aura api yang merajalela di dekatnya dan menyelubungi peri api dalam selubung bubuk kristal es. Kristal misterius tingkat lanjut, bubuk kristal es itu berwarna putih cian. Zheng Linshan tidak sepenuhnya tidak tahu apa-apa, jadi dia dapat membedakan bahwa peri es milik Cumu mengendalikan kristal es misterius tingkat lanjut. Bahkan kristal energi yang sama memiliki yang lebih kuat dan lebih lemah. Biasanya, hal itu dapat ditentukan berdasarkan warna.
Zheng Linsan melihat bahwa peri udara es tahap ke-6 tahap ke-9 benar-benar mengeluarkan kristal es kristal misterius tingkat lanjut, dan dia tampak semakin tercengang. Bagaimana mungkin peri udara es tahap ke-6, tahap ke-9, mengendalikan kristal misterius tingkat lanjut? Melihat kristal misterius berwarna putih kehijauan berputar di sekelilingnya. Apapun yang disangkal Zheng Linsan, itulah kenyataannya. Pada fase ke-6 tahap ke-9, kekuatan Ning sudah jauh melampaui peri udara es tahap ke-5 fase ke-7 milik Zheng Linsan. Mampu menghadapi peri api tingkat pelayan tahap ke-5 fase ke-8 dengan mudah. Tarian udara es terus melayang di dalam gua. Ning tiba-tiba mengeluarkan suara panjang, dan semua bubuk kristal es di udara mulai berkumpul. Tanpa mantra, ia berhasil memunculkan tombak panjang kristal misterius yang sangat kuat, mengangkat badai es dahsyat yang memenuhi seluruh gua dan menyerang peri api. Domain es rusak, kerja bagus. Melihat Ning mengendalikan bubuk kristal es, Chu Mu langsung tersenyum. Buah es salju seharga 20 juta emas itu memang kuat, memungkinkan peri udara es miliknya mencapai tingkat baru dengan pengendalian tipe esnya. Broken Ice Domain merupakan teknik pengendalian tipe es yang lebih rumit, dan mampu mengendalikan partikel es yang pecah menjadi teknik tipe es yang lebih kuat. Sebelumnya, di kota Langhe, saat melawan Lu Tao, peri udara es Lu Tao menggunakan domain es pecah. Namun, domain es pecah milik Ning saat ini jelas jauh lebih kuat dari itu. Saat tombak kristal misterius itu menusuk ke depan sambil bersiul, tombak itu langsung menembus tubuh peri api itu. Ketika tubuhnya tertusuk, api peri api itu dengan cepat meredup. Ketika tombak es badai lainnya menusuk bagian vitalnya, api itu sepenuhnya menghilang dari tubuh peri api itu. Pertarungan itu tidak berlangsung lama, namun penampilan Ning yang luar biasa membuat Zheng Linsan tercengang. Bagaimana mungkin dia adalah peri udara es tingkat prajurit? Dia bahkan lebih maju daripada peri udara es kristal misterius yang lebih tinggi. Saat emosi Zheng Linsan semakin kuat, Ye Qingzi merasa semakin lucu. Mengapa selalu ada begitu banyak orang bodoh yang menganggap diri mereka hebat dan berbicara banyak hal untuk meningkatkan status mereka sendiri? Namun, kemampuan pengendalian tipe es Ning hari ini juga membuat Ye Qingzi terkejut. Jika mencapai tahap ke-7, maka pengendalian tipe es peri udara es milik Chu Mu akan melampaui peri iblis api es miliknya. Ini, peri udara es milik kakak Chu Mu benar-benar hebat. Bagaimana kau melatihnya sampai seperti itu? Setelah pertarungan berakhir, Zheng Linsan tampak sangat malu. Terutama ketika mengingat kembali perbandingan sebelumnya antara anak berusia 3 tahun dan orang dewasa, jelas bahwa peri udara es miliknya adalah anak berusia 3 tahun. Teruslah memimpin jalan, Chu Mu terlalu malas untuk berbicara dengan orang ini dan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah melihat kekuatan abnormal peri udara es Chu Mu, jika Zheng Linsan masih berpikir bahwa Chu Mu hanyalah orang biasa-biasa saja, maka dia sebenarnya adalah orang bodoh. Dia dengan cepat mengumpulkan sikap arogannya sebelumnya dan dengan sangat ramah memimpin jalan. Pusaran api itu terbentuk terutama karena keberadaan kristal api. Setelah Chu Mu menyuruh Li Tua mengambil kristal api tingkat 7, pusaran api itu perlahan menghilang. Di dekat pusaran api itu hanya ada kristal api tingkat 7 dan kristal api tingkat 6 yang terbentuk secara tidak alami. Ketika pusaran api itu menghilang, Chu Mu secara khusus memeriksa batu-batu di dekatnya dan menemukan bahwa batu-batu itu hanya panas. Tetapi tidak membentuk lebih banyak kristal api karena bertahun-tahun terbakar dari pusaran api itu. Penemuan ini menurut Chu Mu aneh. Ke arah mana? Chu Mu juga tidak tertarik pada kristal di bawah level ke-6, jadi dia tidak menyelidikinya lebih lanjut. Terowongan sisi kanan ini seharusnya mengarah ke ujung lainnya. Dari sana, mendaki puncak akan jauh lebih aman. Zheng Linsan segera menjawab, menunjukkan sikap yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Mengikuti jejak Zheng Linsan hingga sejauh sekitar 100 meter, sebuah gua yang sangat besar muncul di depan. Pandangan menjadi luas dan jelas. Di dalam gua terdapat berbagai formasi batu merah terjal yang aneh. Dengan semburan api dari dinding yang menerangi gua, gua itu tampak seperti aula purba yang terbuat dari batu. Chu Mu berdiri di pintu masuk gua dan menatap gua yang terbentuk secara alami ini. Merasakan hawa panas yang datang, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang aneh. Qingzi, bagaimana menurutmu?
Cumu bertanya pada Ye Qingxi. Adalah wajar untuk mengatakan bahwa di dalam gua seperti itu adalah tempat tinggal yang sempurna untuk tipe batu dan api. Namun, seluruh gua ini sangat kosong dan tidak ada satupun hewan peliharaan yang berjiwa. Apa yang dikatakan Ye Qingxi persis seperti apa yang dipikirkan Cumu. Gua ini jelas merupakan harta karun bagi hewan peliharaan jiwa, namun mereka tidak dapat menemukan satupun hewan peliharaan jiwa di depan mata mereka. Mungkin ada hewan peliharaan jiwa yang kuat yang mendominasi tempat ini. Ye Qingxi menambahkan. Cumu menggelengkan kepalanya. Hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Hehe, sempurna. Tidak ada satupun hewan peliharaan yang menghalangi tempat ini. Kita bisa melewatinya dengan lancar. Zheng Linshan tampaknya tidak terlalu memikirkannya, dan dia memimpin jalan ke depan, lurus melewati gua yang luas dan kosong ini. Cumu dan Ye Qingxi keduanya orang yang berhati-hati, tetap berada di pintu masuk bahkan ketika Zheng Linshan telah berjalan jauh ke dalam gua. Hanya ada satu kemungkinan, seseorang pernah ke sini. Setelah beberapa saat, Cumu membuat penilaian. Ini memang mungkin. Orang-orang dari Sekte Elemental seharusnya mensubscribe channel Novel Donghua dan menjadi yang pertama mendapatkan informasi, jadi mereka seharusnya menjadi yang pertama di sini juga. Bagaimana mereka membiarkan seseorang mendapatkannya terlebih dahulu? Ini aneh. Peluang orang lain masuk secara tidak sengaja seharusnya agak kecil. Lagi pula, dengan keberadaan Raja Kristal Surgawi, tidak banyak orang yang akan berani datang ke sini, kata Ye Qingxi. Mari kita berhati-hati. Aku selalu merasa bahwa kejadian ini tidak sesederhana kelihatannya, kata Cumu. Cumu dan Ye Qingxi melompat ke dalam gua, dan mereka perlahan mengikuti di belakang Zheng Linshan, menuju lubang di sisi lain gunung. Li Tua, apakah siklon api itu terpasang di suatu tempat? Tanya Cumu. Itu tergantung situasi. Ada yang sudah menetap dan ada yang bisa bermigrasi karena perubahan lingkungan. Yang tadi kamu temui mungkin jenis yang bermigrasi. Kenapa Tuan Muda tiba-tiba menanyakan ini? Kata Li Tua. Cumu tidak menjawab pertanyaan Pak Tua Li, tapi tatapan matanya tajam menyapu ke arah punggung Zheng Linshan dan wajahnya menjadi gelap. Bab 190, Perangkap Sekte Elemental. Ye Qingxi berdiri di samping Cumu. Dia bisa merasakan tatapannya menjadi dingin, dan dia mengeluarkan ekspresi terkejut. Dia kemudian berbisik, ada apa? Aku menduga bahwa sekelompok orang ini pernah datang ke sini sebelumnya. Cumu menggunakan ingatan jiwa untuk memberitahu Ye Qingxi. Mereka pernah datang ke sini sebelumnya. Ye Qingxi sedikit bingung, dan tidak mengerti bagaimana Cumu menyimpulkan hal ini. Kami akan terus mengikuti Zheng Linshan ke depan. Jika tidak ada hewan peliharaan jiwa lain yang muncul, maka tebakan ini mungkin akurat, kata Cumu. Ye Qingxi segera mengerti maksud Cumu dan menganggukkan kepalanya samar-samar. Ada apa dengan kalian berdua? Kalian berjalan sangat lambat, berjalanlah lebih cepat. Semakin cepat kita menyelesaikan misi, semakin cepat kita bisa kembali. Zheng Linshan menoleh dan melihat Cumu dan Ye Qingxi berjalan sangat lambat. Namun, dia tersenyum saat berbicara. Cumu dan Ye Qingxi mengikuti niat Zheng Linshan dan mempercepat langkah mereka. Memang, seperti dugaan Cumu, jumlah Soulpad yang muncul semakin jauh mereka masuk akan semakin sedikit. Selain itu, ada beberapa jalan di mana bahkan tidak ada Soulpad. Namun, ada tanda-tanda yang jelas bahwa tempat pertarungan telah terjadi. Aneh sekali, mungkinkah ada orang lain yang datang ke sini lebih dulu? Zheng Linshan yang berjalan di depan tampaknya menyadari kejadian ini dan menunjukkan ekspresi bingung. Sekte Elementalmu seharusnya mengambil langkah yang tepat untuk memastikan informasi ini tidak bocor. Tanya Cumu. Tentu saja kami melakukannya. Namun, bisa saja beberapa orang yang tidak bertanggung jawab mengetahuinya. Jika mereka melakukannya lebih dulu, maka akan ada masalah, kata Zheng Linshan. Sudut mulut Cumu terangkat karena dia semakin yakin dengan dugaannya. Dia menggunakan tatapan dingin dan acuh tak acuh saat dia menyaksikan penampilan Zheng Linshan. Mereka tidak menemukan satupun hewan peliharaan jiwa dalam perjalanan. Bahkan ketika mereka mencapai tempat yang menurut Zheng Linshan adalah sisi lain puncak gunung, tidak ada apapun di sana. Namun, Zheng Linshan tampak marah sepanjang perjalanan, seolah-olah seseorang telah mengalahkan mereka di sini.
Cumu dan Ye Qingzi sudah bisa melihat bahwa Zheng Linsan sedang berpura-pura. Mengenai mengapa orang ini membawa mereka ke sini, Cumu dan Ye Qingzi belum mengetahuinya untuk saat ini. Awalnya, Cumu dan Ye Qingzi mempertimbangkan gagasan apakah anggota sekte elemental lainnya sedang menunggu di sisi lain untuk menghadapi mereka. Namun, mereka kemudian merasa bahwa kemungkinan ini tidak terlalu tinggi. Bagaimanapun, kemunculan Cumu dan Ye Qingzi sangat tiba-tiba. Zhang Qin dan King Li tidak mungkin memikirkan hal ini. Dan mereka juga tidak dapat mengatur agar orang-orang menunggu Cumu dan Ye Qingzi masuk ke dalam perangkap mereka di sisi lain terlebih dahulu. Sebenarnya, tidak ada seorang pun yang menunggu di sisi lain. Saat ini ada dua kemungkinan. Pertama, memang ada seseorang yang datang ke sini sebelum kita dan mengambil inisiatif. Ada kemungkinan besar mereka saat ini telah mencapai puncak gunung dan berhadapan dengan Raja Puncak Gunung Kristal Surgawi. Kemungkinan kedua adalah mereka telah menyingkirkan semua hewan peliharaan jiwa di Gua Pegunungan Tengah sebelumnya. Dan berencana untuk mendapatkan sesuatu yang tidak ingin mereka ketahui orang lain. Setelah mereka menemukan kami sebagai dua orang luar, mereka sengaja menyuruh Zheng Linsan membawa kami pergi. Mungkin tujuan sebenarnya mereka bukanlah Raja Puncak Kristal Surgawi, hal ini mungkin tidak diketahui oleh Yulang dan Feng Ya. Ye Qingzi menggunakan ingatan jiwa untuk memberitahu Cumu analisisnya. Cumu dan Ye Qingzi merasa kemungkinan pertama relatif kecil, karena melihat tindakan Zheng Linsan, ada kemungkinan besar orang ini sedang berakting. Sebelumnya, ketika mereka berada di dalam gua, orang ini, yang tahu pasti ada bahaya, terus berjalan di depan. Dia seolah-olah sudah tahu bahwa tidak ada hewan peliharaan jiwa di sini, dan dengan demikian tidak ada bahaya. Ada kemungkinan lain. Cumu menatap Zheng Linsan dan berbicara perlahan. Apa? Ye Qingzi hanya memikirkan dua kemungkinan dan tidak mempertimbangkan kemungkinan ketiga. Cumu menggelengkan kepalanya, kemungkinan ini tidak dapat dipastikan, dan bisa saja hanya tebakan liarku. Ketika Ye Qingzi melihat bahwa Cumu tidak mengatakan apa-apa lagi, dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia duduk diam di sampingnya dan menatap puncak gunung yang membentang selamanya di kejauhan. Di kaki puncak gunung, keenam orang itu menunggu sejenak sebelum mulai menunggangi hewan jiwa mereka masing-masing menuju ke atas gunung. Yulang, sudah lama sekali aku tidak melihat hewan peliharaan jiwamu. Aku yakin mereka sudah menjadi lebih kuat, kan? Tanya King Li. Tidak sebanyak itu. Mereka hanya tumbuh dengan kecepatan yang sama dengan sebagian besar hewan peliharaan jiwa lain di level mereka. Yulang tersenyum tipis menanggapi. Aku tidak percaya itu. Aku yakin rajamu sudah berada di tahap ketujuh dan telah mengalami penguatan banyak benda roh, kan? King Li terus bertanya. Yulang mempertahankan senyum tipisnya yang sopan seperti sebelumnya. Meskipun hewan peliharaan jiwanya akan menunjukkan kekuatan penuh mereka dalam pertarungan yang akan datang, Yulang tampaknya bukan tipe orang yang suka pamer. Dan dia tidak segera mengungkapkan informasi ini. Kekuatan kedua orang itu tidak buruk. Mereka membersihkan jalan dengan sangat bersih sehingga kita praktis tidak perlu melakukan apapun. Zhang Qin yang berjalan di paling depan tertawa saat berbicara. Ngomong-ngomong, Cumu bawahan tuan muda yang mana? Apakah saudara Yulang juga tidak yakin? King Li melanjutkan bertanya. Sebenarnya aku tidak tahu. Dengan perilaku orang-orang istana jiwa kita, kita tidak suka pamer. Kakak Cumu itu juga seharusnya memiliki karakter ini, jadi aku tidak secara khusus menanyainya secara terperinci. Jawab Yulang. Oh. King Li menganggukkan kepalanya dan memasang ekspresi termenung. Tak lama kemudian, sekelompok orang berjalan ke gua besar tempat Cumu dan Ye Qingzi merasakan ada sesuatu yang salah. Lebar gua itu sekitar 100 meter dan tingginya lebih dari 30 meter batu-batu dengan bentuk yang berbeda berserakan di dalam gua dan ada jejak-jejak perkelahian yang terjadi. Mereka seharusnya bertarung tidak terlalu jauh di depan. Ketika King Li melangkah masuk ke dalam gua, dia melihat ke sisi lain gua dan dengan sengaja mengganti hewan peliharaan jiwanya. Bersikap seolah ingin membantu dalam pertarungan. Tidak apa-apa jika kalian berdua mempertahankan kekuatan bertarung untuk menghadapi raja. Tidak perlu membuang-buang kekuatan jiwa dalam perjalanan melawan hewan peliharaan jiwa. Zhang Qin melihat bahwa Yulang dan Feng Ya berencana untuk mengganti hewan peliharaan jiwa.
namun tertawa dan menghentikan mereka. Sambil berbincang-bincang, dua orang lainnya menyimpan tunggangan mereka, dan masing-masing berganti menjadi hewan peliharaan jiwa tipe binatang buas dan tipe unsur. Tatapan Yulang menyapu formasi hewan peliharaan jiwa keempat orang itu dan alisnya tiba-tiba berkerut. Dia sengaja mengirimkan ingatan jiwanya ke depan untuk memeriksa apakah kelompok Cumu yang terdiri dari 3 orang sedang bertarung di depan. Setelah menarik ingatan jiwanya, Yulang langsung menemukan bahwa anggota sekte elemental telah memanggil hewan peliharaan jiwa kedua mereka. Wajah Yulang langsung berubah. Feng Ya, cepat panggil hewan peliharaan utamamu. Wajah Yulang memerah karena marah dan dia meraung ke arah Feng Ya yang ada di sebelahnya. Feng Ya tertegun dan tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi saat dia tiba-tiba merasakan perubahan pada hewan peliharaan jiwa keempat anggota sekte elemental yang memancarkan niat membunuh. Karena tatapan mereka tertuju padanya. Feng Ya bukanlah wanita yang tidak tahu apa-apa. Dia segera mengerti apa yang terjadi dan segera melafalkan mantra. Gaun bulan. Cahaya bulan menyinari tubuh Feng Ya dan dia langsung diselimuti oleh gaun panjang berwarna bulan ini. Gaun panjang ini menyatu dengan armor jiwa tingkat 7 di tubuhnya, dan langsung meningkatkan pertahanannya ke tingkat 8. Sua. Tepat pada saat Feng Ya menyelesaikan pembelaannya, cakar petir mengerikan milik iblis petir ungu milik Zhang Qin tiba-tiba mencabik punggungnya. Meninggalkan bekas berdarah yang panjang di pembelaannya. Feng Ya mengeluarkan suara kesakitan. Dia menggigit bibir merahnya, dan melantunkan mantra, memanggil hewan peliharaan jiwanya. Reaksi Yulang jauh lebih cepat daripada Feng Ya. Dia menambahkan pertahanan tingkat 8 pada dirinya sendiri terlebih dahulu, sementara juga, sebelum serangan mendadak itu tiba. Memanggil hewan peliharaan utamanya, singa bersayap pedang petir tahap ke-8. Yulang dan Feng Ya bereaksi, tetapi keempat anggota sekte elemental jelas sudah melakukan persiapan. Hewan peliharaan jiwa tipe batu mereka langsung menghalangi jalan keluar, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Petir, lindungi Feng Ya. Setelah Yulang memanggil hewan peliharaan utamanya, ia segera menyuruhnya melindungi Feng Ya. Namun, hal ini membuatnya benar-benar terekspos terhadap dua cakar serigala teror yang sangat buas. Ho, singa bersayap pedang petir itu meraung. Sepasang sayap pedangnya tiba-tiba terbuka dan menyerang iblis petir ungu. Ia juga menggunakan teknik cakar petir, mendorong iblis petir ungu sejauh belasan meter. Setelah bahaya Purple Lightning Devil hilang, Feng Ya sempat mengatur napas. Ia segera melantunkan mantra, dan langsung memanggil hewan peliharaan utamanya yang kedua. Senyum kejam muncul di wajah King Li. Sebelumnya, dia telah memanggil hewan peliharaan jiwanya untuk mendapatkan keuntungan besar. Komandan tingkat 8 Arden King Kong Demon dan prajurit tingkat 8 Storm Fairy secara bersamaan melantunkan mantra. Tidak ada gunanya, kamu ditakdirkan untuk dikubur di sini. Ketika King Li melihat bahwa Yulang berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Feng Ya, senyum dingin muncul. Dari 3 hewan peliharaan utama King Li, kekuatan tempur terkuat dimiliki oleh Arden King Kong Demon tahap ke-8. Selama ia mendekati musuh, kekuatan yang meledak sangat mengerikan. Meskipun Yulang telah memanggil hewan peliharaan utamanya, ia tidak berada di tempat yang tepat, dan dalam keadaan serangan diam-diam, ia langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Beng! Kekuatan tinju Arden King Kong Demon telah mencapai tingkat ke-7. Tinjunya yang seperti batu raksasa menghantam dan seluruh gua berguncang hebat. Yulang memanggil hewan peliharaan utamanya, tetapi tidak sempat menggunakan teknik jiwa untuk melindungi dirinya. Teknik Arden King Kong Demon ini mampu menghancurkan, langsung membuatnya terlempar. Tubuhnya menghancurkan stalaktit yang tak terhitung jumlahnya dan dia tertimpa tumpukan batu. Adapun hewan peliharaan jiwa raja tipe serangga yang baru saja dipanggil Yulang yang diselimuti baju besi berwarna emas, ia langsung diikat oleh 2 hewan peliharaan jiwa lainnya. Jika kau tidak melawan, aku bisa membuat kematianmu sedikit lebih menyakitkan. Senyum dingin dan percaya diri muncul di wajah King Li. Dia memanggil 4 hewan peliharaan jiwanya, harimau bersayap es, yang menerkam dengan ganas di depan Yulang. Cakarnya menancap di kedua bahunya, dengan kejam menekannya ke stalaktit. King Li, apakah kau lupa bagaimana kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun?
Namun kau tiba-tiba mengkhianati kita. Bahkan jika kau membunuhku, kau pikir kau bisa bertahan hidup. Tubuh Yulang sudah penuh dengan darah segar. Jika tidak ada serangan diam-diam, Yulang memiliki keyakinan penuh bahwa ia dapat mengalahkan orang-orang ini. Namun, ia tidak pernah menyangka King Li yang sudah berteman dengannya akan bersekongkol melawannya. Haha, jangan khawatir, masalah kematianmu sudah diatur dengan baik oleh Tuan Muda kami. Tidak apa-apa jika kau mati dengan tenang. King Li tertawa. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.